Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ngoper. Ngomongin Persib. Ini orang ngomongin Mang. Ngomongin Persib. Jadi masih bersama channel YouTube-nya Bobotoh TV dan kita masih mereview kegagalan Persib menjuarai Liga 1 musim ini. Karena apa? Karena kegagalan teh ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Penyebabnya bisa kita breakdown. Terus hari ini kita mau ngomongin apa nih, Mang? Banyak. Sekarang kita akan ngomongin salah satu pemain bagus yang direkrut Persib, kenapa suka jadi melempem. Oh, jadi kegagalan ya. Jadi efektivitas dalam merekrut pemain-pemain baru. Betul, Mang Eko. Bener oke, emang kunaon ya? Aya pemain dibatur alus, gacor, pasti orang biasa. Terus setiap kali pembelian pemain baru, ya pemain baru itu yang kudu urut. Yang belum pernah main di Indonesia hari baturnya juga PSM menangkan Gonzales, Lopez, Abanda Herman, itu teh langsung gacor. Di musim pertama, orang sih memang menangkan pemain-pemain eta oge kan, Lopez pernah ka urang, Abanda Herman, Tapi kan bersinarna betul. Ya. Masa kejayaanna geus lain di Persib betul. gitu. Jadi nah, itu jadi satu permasalahan buat Persib, kenapa setiap musim selalu seperti itu. Waduh. Bahkan yang terakhir kemarin juga perekrutan siapa? Bruno ya. Yang Bruno sempat melempem di awal-awal pertandingan, sempat dibully juga, dihujat juga, yang akhirnya bisa membuktikan dia bahwa dia layak untuk berseragam. Nah, ini tuh apakah karena pengaruh dari agen atau apa nih? Ya bisa jadi sih agen ya, bisa jadi agen. Karena apa, Mang? Karena agen ini kan jadi penentu ya, kayak duta, kayak marketingnya pemain. Ari ngaranna agen mah pasti ngalus-alus atuh. Oh, yuk di Brasilnya pemain muda berbakat. Oh, dimain di mana? Di negara lain pemain bagus ya. Terus zaman ayeuna mah tuh bisa ditinggalikeun YouTube-na. Dari 100 kali main misalkan ya. Nu alus ngan tilu ditinggalikeun tiluanana. Berarti kalau begitu Persib itu harus lebih jeli juga. Lebih jeli dan ada ketidakharmonisan mungkin dengan si agen. Jadi sok dibere sesa. Waduh. Bisa tuh dia gitu. Ya itu sih saya nggak ngomongin Persib ya, Mang. Saya nggak ngomongin Persib. Nggak, maksudnya bukan Persib, manajemen yang merekrut gitu. Tapi ini jadi gambaran umum ya. Saya nggak ngomongin Persib. Tapi saya ngasih gambaran umum, Mang. Jadi namanya agen, kalau mau masukin pemain, ini kisah nyata. Orang kenal yang beberapa agen ya. Jadi agen kalau mau masukin pemain, itu kan otomatis harus di ACC ya. Dan harus sesuai dengan selera pelatih. Ya, Ari pelatih yang ngomong itu mah nyarek diasupkeun. Berarti apa? Berarti agen ini harus menjaga hubungan baik dengan pelatih. Nah, terus dengan orang yang ngatur budget keuangan di klub. Biasanya manajer, ada manajer, ada direktur keuangan, itu juga harus. Dalam artian jadi agen G gitu, Mang. Eta gampang-gampang teuing memang, Mang. Jadi selain memang dia harus bawa pemainnya, dia juga harus mendekati pengurus sama pelatih. Meureun budget nage teleutik. Nah, kayaknya saya lebih tertarik sih pemain anu alusnya terus datang ke Persib sok jadi melempem. Aya masalah naon eta? Nah, ini juga beda kasus nih. Cuma ini pengalaman saya ya, Jadi masalah ini star syndrome, Mang. Kita nggak ngomongin medsos lah, kalau medsos mah sekarang semua daerah bisa jadi terkenal kan. Orang main di kota kecil pun bisa jadi terkenal. Tapi ini zaman dulu nih ya, waktu belum rame medsos, belum rame Instagram, Ari dia di kota yang sebelumnya ya, pemberitaan sedikit, dia nggak jadi selebritis ya, tiba-tiba ke Bandung, Mang. Wah, semua warga Bandung kenal. Terus gaya hidup. Di Bandung naon nu kurang atuh, awewe gampang, makan enak. Gampangnya lain gampangan. Enggak, iya maksudnya gampang ketemu, makan gampang ya, tempat makan gitu, Mang. Karena ada beberapa daerah nih, Mang. Saya setiap kali tur nonton Persib keluar kota ya, ada beberapa kota kecil di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini pemain ngomong ke saya, "Aduh, Bang Eko, di sini itu saya gimana ya namanya kerja. Padahal saya kalau misalkan mau ke mall aja, dia tuh kalau mau ke mall aja harus naik mobil 2 jam biar sampai ke Semarang. Hari di Bandung mah atuh. Naik angkot naik bisa angkot, istilah namanya. Bisa mau naik olahraga. Oh, berarti gaya hidup star syndrome. Sama enak teuing ya, star syndrome. Jadinya star syndrome. Di Persib mah main goreng jadi cadangan, betah. Karena duitnya juga udah lumayan lah, bisa buat beli mobil. Mental berarti itu bisa kena mental juga ya. Jadi mental pemain bagus nu asup ke Persib kudu boga mental oge alus ya gitu. Betul. Jadi pemain bagus, pemain profesional itu bukan cuma harus bagus main di lapangan, tapi dia juga harus bertanggung jawab sama kehidupan di luar lapangan ya. Attitude, Mang, cara mendekati orang, terus menghadapi fans. Kan saya pernah lihat tuh ada pemain Persib star syndrome, dia ngerasa populer ke supporter sendiri cenderung merendahkan. Nah, itu juga nggak bagus ya. Nah, Kang Eko, selain itu kan selama ini
lamun misalkan manajemen teh ngerekrut pemain, tapi si pemain eta teh istilahnya tidak seperti yang diharapkan. Ini ekspektasi na kumaha heuh. Ekspektasina wah pemain itu bakal kieu. Ternyata pas prakna mah nya biasa. Nah eta teh jadi sok nyalahkeun. Oh ada si A, si B, si agen, si C. Nah, saya tahunya di Scott Talent. Di Persib. Jadi penting sekali Scott Talent. Jadi ada yang bertanggung jawab. Jadi ketika merekrut pemain, yang disalahkan itu nggak usah nyalahin manajemen, nggak usah nyalahin direktur, kudu nyalahkan insya Allah ya, nggak perlu. Jadi kan nggak sesuai disalahkan mas, Scott Talent bertanggung jawab. Nah iya, ongkoh maneh ngomong pemain. Tah, kumaha tah? Apakah di tim lain juga Scott Talent itu sudah diterapkan? Ya, lagi-lagi saya ngomongin pengalaman saya ya. Jadi yang namanya talent sering squad. Pengalamannya banyak ya? Baheula loba teuing ulin, Mang. Jadi loba lah, apal ya, dan saya bisa bertanggung jawabkan lah. Jadi yang namanya talent squad itu kan memang identiknya dengan pemain muda ya, pemain muda, tapi kan ini bisa dikemas nih. Kan karena pemain-pemain baru juga yang datang ke Persib ya. Itu kan banyak juga pemain-pemain hasil binaan klub lain lah, binaan klub lain di negara lain. Nah, dalam hal ini tentunya ya dia haruslah dibebani tanggung jawab gitu. Jadi kalau ada pemain yang masuk, melamar atau langsung dibawa agen, disuruh cek dulu lah. Dulu tuh di Persib itu ada masa pengenalan nih. Cuma nggak relevan ya, kayak baheula kan ada pemain magang juga di supermarket atau magang juga di pom bensin ya. Tapi hal seperti itu kalau dilaksanakan dengan benar sebenarnya bisa bagus. Efektif berartinya. Jadi ada semacam organisasi divisi lah ya, yang kalau ada pemain mau masuk nih, oh ini mah pemain dari Persib ya, ini bagusnya magang deh, binaan gitu ya, magang. Oh ini dari mana, dari negara lain nih, oh bagus di liga itu, coba kita lihat dulu sesuai nggak, tanya ke pelatih misalkan. Coach, ini bagus nggak nih coach? Ini larinya cepat, kan bisa nggak lompat tungkul? Cek si coach, oh nggak apa-apa, ada orang mah betul bisa lompat, tekulun di tanah najong lah. Nah itu bisa gitu. Bisa. Jadi yang penting mah pada intinya dari obrolan ini si agen dan si pemain harus ada hubungan yang baik, karena tidak ada bahaya mah lamun pelatih ngarangkap jadi agen, bahaya. Konflik kepentinganna geus. Eta mah geus beda berarti, geus beda. Dengan komicong eta mah, dengan komicong. Oh, iya. Komicong komisi eta mah komisi gitu. pastinya. Jadi yang paling bahaya itu kalau pelatih kelakuan juga agen, bahaya. Karena apa? Karena nggak akan ada check and balance, nggak akan ada QC ya, nggak akan ada. Nah, sampai saat ini sejauh ini ada nggak sih? Kok kan pengalamannya banyak nih. Ada nggak sih pelatih yang merangkap jadi agen? Banyak. Mungkin selentingan ini ada. Harus diakui ya, banyak. Bukan di Persib aja, mungkin di tim lain juga. Ini banyak. Kan ada istilah gerbong ya. Gerbong. Jadi ketika suatu klub. Gerbong itu bukannya kereta api? Iya, jadi huluna pelatihna kan. Oh, pelatihna. Nah, si belakangnya ini pemainnya. Pemainnya. Dan di Persib juga saya nggak perlu nyebut nama ya. Coba lihat aja di Persib dulu ya. Setiap kali misalkan itu dulu ada si pelatih ini ya, setiap kali pelatih ini direkrut sama klub-klub ya, itu dia pasti akan membawa pemain-pemain kesayangannya. Ini memang sah-sah aja, karena kan pelatih juga kan punya selera ya. Pemain ini bagus, saya sukanya kalau pemain ini saya bawa karena memang ada kontribusi buat tim. Yang jangan itu si pelatih membawa pemain ya, padahal pemain ini sebetulnya nggak bagus, nggak ada gunanya buat klub. Ya tapi karena itu ngejar komisi itu jangan gitu ya. Tapi Ari pelatih ngebawa pemain karena kebutuhan tim, saya pikir itu sah-sah aja. Itu dulu kan. Iya. Kalau sekarang nih 3 tahun ke belakang ada nggak? Saya nggak bisa menduga-duga ya. Saya kan orangnya berprasangka baik, Mang. Karena husnuzon. Salah, jadi jalan mama kudu berprasangka buruk. Ya. Jadi kan di pusuhan aku batur tuh. Jadi kalau saya mah cuma ngelihat ini kan di Persib aja. Nggak lah langsung ya, ada koneksi Belanda kan? Ada Belanda connection. Ya. Walanda connection. Walanda connection. Nah itu saya pikir saya nggak ngelihat ke arah agen, komisi atau apa. Cuma mungkin ini kan masalah kedekatan komunikasi kan itu ngaruh di sepak bola ya. Kedekatan komunikasi ya mungkin alasannya itulah. Makanya ketika pelatihnya Belanda, dia juga senang kan sama yang ngerti bahasa Belanda. Terus lamun ngobrol kan ngerti. Oh kamari orang ke FC Rotterdam. Nini mana di mana? Di Rotterdam, wah tuh baturan aing tah aya di Utrecht gitu. Jadi nyambung ya, bisa lebih oke komunikasi gitu. Pada intinya akhirnya mereka juga lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah istilahnya mah kedekatan. Jadi rangkaian gerbong cenah pemirsa. Jadi gerbong mah wajar asal si pelatihnya ini udah aja cuma rekomendasi ke manajer, ke rekrut sini udah cuma gitu doang. Nggak usah ngomong ya nanti adalah nanti adalah. Terus ke pemainnya, hey
pemain, kamu kan saya yang bawa. Aya meureun. Nya- Cik Nya teu kudu ngomong gitu udah geus bogaeun nomor rekening oh oge. iya, atau nyonya aya transfer. Oh, Ayo, coach. Nah, gitu, oke. Janganlah ya. Itu sebetulnya merendahkan profesi dia sendiri. Oke. Oke, terima kasih Kang Eko masih di Ngoper edisi kesekian Waduh. bersama saya Mang Gusdul, Mang Ahil dan Dan tetap sama Eko Mang Maung. Eko E-nya Maung. berapa? E-nya 3. Masih 3. Masih 3. Si orang yang tidak pernah jarang salah, Salah tapi kemarin juara kan? Oh iya, nggak apa-apa nanti. Tapi kan udah jelasin kemarin klarifikasinya ya. Masih tetap di Ngoper, ikuti edisi See you again, see you berikutnya. again. Oke, Oke. masih bersama kita berdua. Oke. Pamit.